Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Muhammad Puan Afirzatullah. Saya Rahat Yoga Pratama. Saya Nurul Alifah. Saya Safira Putri Salsabila. Saya Dea Amanda Javita. Saya Maria Desmana Fabiani. Saya Fatimah Muhammad. Saya Inayah Fadilanifya. Pada praktikum kali ini, kami akan membahas terkait pemantauan perkembangan anak dengan KPSP. KPSP sendiri merupakan kuesioner pra-screening perkembangan, yang mana artinya suatu instrumen deteksi dini dalam perkembangan anak usia 0-6 tahun. Nah, tujuan dari KPSP adalah untuk mengetahui perkembangan anak normal atau pemeriksaan KPSP dilakukan oleh tenaga kesehatan dan guru. Kira-kira kapan KPSP dilakukan? KPSP dilakukan setiap 3 bulan pada anak yang berusia kurang dari 24 bulan dan tiap 6 bulan pada anak yang berusia 24-72 bulan. Cara menggunakan KPSP. Pertama, pada waktu pemeriksaan atau screening, anak harus dibawa. Kedua, tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal bulan dan tahun anak lahir. Bila umur anak lebih 16 hari, dibulatkan menjadi 1 bulan. Ketiga, setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak. Keempat, KPSP terdiri atas 2 macam pertanyaan, yaitu pertanyaan yang dijawab oleh ibu atau pengasuh anak, kemudian perintah kepada ibu atau pengasuh anak, atau petugas pelaksanakan tugas yang tertulis pada KPSP. Kelima, jelaskan kepada orang tua agar tidak ragu-ragu atau takut menjawab. Keenam, tanyakan pertanyaan tersebut secara berturutan, satu persatu. Setiap pertanyaan hanya ada 1 jawaban, ya atau tidak. Catat jawaban tersebut pada formulir. Ketujuh, ajukan pertanyaan yang berikutnya setelah ibu atau pengasuh anak menjawab pertanyaan terdahulu. Kedelapan, teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab.
Pada bagian berikutnya yaitu interpretasi hasil KPSP, yang mana hasil KPSP didapatkan dari jumlah jawaban ya oleh ibu. Jawaban ya didapatkan dari ibu atau pengasuh yang menjawab anak bisa atau pernah atau sering atau kadang-kadang melakukan apa yang ditanyakan. Kemudian, jawaban tidak itu didapatkan dari ibu atau pengasuh yang menjawab anak belum pernah melakukan atau tidak pernah atau bahkan tidak tahu. Maka dari itu, berdasarkan jumlah jawaban ya, maka terdapat beberapa klasifikasi. Apabila jawaban ya 9 atau 10, maka perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya atau S sesuai. Kemudian, apabila ya berjumlah 7 atau 8, maka perkembangan anak meragukan atau M. Dan yang terakhir, yaitu ya berjumlah 6 atau kurang, yang mana terklasifikasi mungkin ada penyimpangan atau P. Untuk memahami materi lebih lanjut, berikut ini adalah studi kasus penilaian menggunakan KPSP, yang mana kelompok kami mendapatkan kasus nomor 2, yaitu seorang anak dengan tanggal lahir 8 Agustus 2023 dan tanggal periksa 23 Oktober 2023, sehingga umur anak saat itu yaitu 3 bulan. Kemudian, berdasarkan keterangan yang ada pada soal, ibu mengatakan pada waktu anak terlentang, anak tidak melihat dan menatap wajah ibu. Kemudian, hasil pengamatan pada waktu anak tertelungkup di alas yang datar, anak belum dapat mengangkat kepalanya dengan tegak 90 derajat. Pertanyaan yang ada pada soal yaitu tulis hasil dari lembar checklist KPSP tersebut dan juga jabarkan intervensi apa yang dilakukan untuk hasil tersebut. Melalui pernyataan yang ada pada soal, maka untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 10 yang di checklist adalah bagian tidak. Kemudian berdasarkan asumsi-asumsi yang kami jabarkan, maka hasil akhir dari penilaian KPSP anak tersebut adalah ya sejumlah 5 dan tidak sejumlah 4. Dengan jawaban ya berjumlah 5, maka perkembangan anak ini terklasifikasi dalam kategori mungkin ada penyimpangan, sehingga intervensi yang butuh yaitu dirujuk ke rumah sakit dan diintervensi bagian perkembangan yang bermasalah. Pada bagian berikutnya yaitu interpretasi hasil KPSP, yang mana hasil KPSP didapatkan dari jumlah jawaban ya oleh ibu. Jawaban ya didapatkan dari ibu atau pengasuh yang menjawab anak bisa atau pernah atau sering atau kadang-kadang melakukan apa yang ditanyakan. Kemudian, jawaban tidak itu didapatkan dari ibu atau pengasuh yang menjawab anak belum pernah melakukan atau tidak pernah atau bahkan tidak tahu. Maka dari itu, berdasarkan jumlah jawaban ya, maka terdapat beberapa klasifikasi. Apabila jawaban ya 9 atau 10, maka perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya atau S sesuai. Kemudian, apabila ya berjumlah 7 atau 8, maka perkembangan anak meragukan atau M. Dan yang terakhir, yaitu ya berjumlah 6 atau kurang, yang mana terklasifikasi mungkin ada penyimpangan atau P. Untuk memahami materi lebih lanjut, berikut ini adalah studi kasus penilaian menggunakan KPSP, yang mana kelompok kami mendapatkan kasus nomor 2, yaitu seorang anak dengan tanggal lahir 8 Agustus 2023 dan tanggal periksa 23 Oktober 2023, sehingga umur anak saat itu yaitu 3 bulan. Kemudian, berdasarkan keterangan yang ada pada soal, ibu mengatakan pada waktu anak terlentang, anak tidak melihat dan menatap wajah ibu. Kemudian, hasil pengamatan pada waktu anak tertelungkup di alas yang datar, anak belum dapat mengangkat kepalanya dengan tegak 90 derajat. Pertanyaan yang ada pada soal yaitu tulis hasil dari lembar checklist KPSP tersebut dan juga jabarkan intervensi apa yang dilakukan untuk hasil tersebut. Melalui pernyataan yang ada pada soal, maka untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 10 yang di checklist adalah bagian tidak. Kemudian berdasarkan asumsi-asumsi yang kami jabarkan, maka hasil akhir dari penilaian KPSP anak tersebut adalah ya sejumlah 5 dan tidak sejumlah 4. Dengan jawaban ya berjumlah 5, maka perkembangan anak ini terklasifikasi dalam kategori mungkin ada penyimpangan, sehingga intervensi yang butuh yaitu dirujuk ke rumah sakit dan diintervensi bagian perkembangan yang bermasalah.